saudara-saudari dimanapun kita berada pada malam hari ini, mari kita mau terus diperlengkapi, kita mau terus semangat dan selalu antusias di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Salam saudara sekalian, kita senang jumpa lagi dalam pelajaran Bible Study mengenai hari kiamat. Seperti yang viral pada saat ini, ada yang meramalkan 15 tahun lagi kiamat dan sebagainya. Nah saudara sekalian, sebelumnya saudara kami memberikan kesempatan bagi saudara untuk menghubungi kami di dalam call center. Bisa lihat, saudara bisa hubungi kami dengan WA boleh, dengan tulisan atau dengan telepon kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah baik saudara sekalian, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, hidupkan firman Tuhan, hidupkan dalam pelajaran ini supaya kami memberikan perhatian kami tentang pengajaran dan pelajaran ini. Sebab ini hal yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, kita nyambung minggu lalu kan sudah kita lihat bahwa terjadinya pesta yang maha besar yang belum pernah diadakan selama ini, yaitu di surga selama 7 hari atau 7 tahun di bumi. Nah baik saudara sekalian, ini kita yang ketiga. Setelah pengangkatan, maka yang terjadi adalah di bumi saudara perhatikan, antikris atau hewan atau binatang itu duduk di bait Allah. Dia hanya mendirikan bait Allah Israel yang ketiga, lalu dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah saudara, yang kedua, kita lihat dia mengaku bahwa dia adalah juru selamat, penolong, Mesias, dan sebetulnya dia adalah menyesatkan manusia. Nah saudara, di samping itu dia juga mengadakan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat. Jadi saudara, kalau sudah lihat bahwa kalau mungkin dia akan menyesatkan orang pilihan, maksud itu ada anak Tuhan yang tertinggal. Ada anak Tuhan atau orang Kristen yang tertinggal di dalam pengangkatan itu. Nah jadi dia coba menyesatkan mereka yang tertinggal, yang tidak terangkat. Saudara, yang keempat, di bumi ini terjadi yang aneh bid ajaib. Ada patung binatang, maksud itu patung antikris itu. Dalam Alkitab disebutkan dia adalah the beast, binatang buas.
sebetulnya dia adalah antikristus yang bisa bicara. Jadi patung itu bisa bicara. Nah saudara mesti ingat lagi bahwa dalam Korintus, demikian juga dengan Yohanes, bahwa terutama dalam 2 Korintus 11, 13, 14, Yesus mengatakan dengan jelas bahwa antikris akan menyamar sebagai juru selamat. Dia akan menyamar sebagai rasul-rasul Tuhan maupun dia menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar. Dia menyamar tetapi tidak serupa. Karena Yesus mengatakan akulah terang dunia. Yang kelima, di bumi ini ada 2 saksi Tuhan yang diperkirakan adalah Musa dan Elia. Dia akan dihidupkan oleh Tuhan selama 7 tahun itu, sebetulnya di tengah-tengah. Nah, lalu saudara, dia dibunuh oleh penduduk yang ada di bumi ini sebab omongan kedua rasul tadi yang dihidupkan kembali itu sangat menyakitkan. Dia bicara firman Tuhan, dia bicara tentang penghakiman dan penghukuman, dan itu manusia tidak mau dengar, dan dia dibunuh dua-dua ini. Nah kemudian pada hari keempat Tuhan membangkitkan kedua hamba Tuhan ini atau 2 saksi dan langsung terangkat ke surga. Nah saudara, itu kejadian yang kelima. Yang keenam, maka saudara tadi saya sudah katakan bahwa ada yang tertinggal. Orang Kristen, anak Tuhan yang tertinggal waktu pengangkatan. Nah, untuk saudara yang tertinggal ada kesempatan supaya selamat, yaitu yang keenam, yaitu dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 4, orang itu harus mati syahid. Ya kan, mati syahid. Saya bacakan pada yang kalimat kedua, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Jadi saudara, cara mati syahid pun sudah diberitahukan. Dipenggal, bukan ditembak, bukan diapain, tetapi dipenggal kepalanya. Nah, karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga tidak mau menyembah binatang itu, ya kan, dan patungnya. Yang ketiga, mereka juga tidak mau menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Nah, ini yang dikatakan chip. Chip itu akan dipasang kepada penduduk, semua penduduk, yaitu di dahi maupun di tangan antara dua. Dan mereka tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, dan tidak bisa apapun kalau tanpa chip tadi itu. Nah, siapa yang memakai chip, dia pasti mati. Nah, saudara, lihat kalimat yang terakhir, mereka hidup kembali dan memerintah bersama sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, jadi saudara sekalian, masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Jadi saudara, ini orang Kristen, anak Tuhan yang tertinggal. Jadi masih ada kesempatan, tetapi dengan catatan cara matinya mati syahid atau martir, yaitu kepalanya dipenggal dan selama hidupnya dia tidak mau menyembah patung itu dan dia tidak mau memakai chip dan mempunyai kesaksian. Nah saudara, diagram ini sudah saya tayangkan, ini saya tayangkan lagi supaya kita lebih jelas. Saudara bisa lihat dengan cepat. Nah saudara, ini pasti terjadi satu hari kelak, pengangkatan, rapture. Nah saudara, waktu pengangkatan di bumi ini namanya 7 tahun aniaya besar. Antikris akan menguasai dunia ini. Dia akan menguasai sebagai pemimpin dunia dan dia akan menciptakan satu agama universal, satu pemerintahan universal. Nah saudara,
7 tahun di bumi, ini di bumi. Jadi saudara bukan di awan-awan, bukan, ini di bumi. Antikris, kalau sudah perhatikan ada ayat yang mengatakan Tuhan sengaja memberikan kepada antikris itu untuk dia berkuasa selama 7 tahun. Nah saudara, waktu 7 tahun yang terakhir, maka Yesus turun ke bumi. Nah saudara, lalu masuklah dalam kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun ini saudara sekalian, memang ada banyak simbolik-simbolik, tetapi kalau kita lihat bahwa 1000 tahun itu di bumi. Nanti kita akan belajar, bukan hari ini. Nah saudara, saya coba lagi membuat diagram lagi yang sudah pernah kita lihat. Ini saya coba ulangi lagi. Kenapa saya ulangi? Karena ini penting, karena kita saudara bukan mahasiswa STT, tetapi ini adalah kepada jemaat. Nah saudara, kita lihat waktu Yesus lahir dan waktu Yesus mati, lalu Yesus terangkat ke surga. Nah saudara, ini adalah masa namanya itu zaman akhir. Zaman akhir ini akan berakhir waktu pengangkatan. Jadi saudara bisa lihat waktu Yesus lahir dan terjadi pengangkatan, itulah yang dikatakan zaman akhir. Hari ini kita pada zaman akhir ujung, sudah ujung sekali, tinggal menantikan pengangkatan. Nah saudara, waktu Yesus diangkat, terangkat ke surga dan sampai pengangkatan nanti, nah itulah namanya masa anugerah, masa kasih karunia. Saudara diselamatkan karena percaya kepada firman Tuhan. Nah inilah masa untuk orang Kristen atau anak Tuhan menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak memakai bangsa Israel jasmani, enggak. Jadi Tuhan memakai bangsa Israel rohani. Nah itulah namanya gereja. Nah saudara, maka tadi setelah pengangkatan, tadi saudara saya sudah katakan ada masa 7 tahun aniaya besar di bumi. Nah lalu saudara, Yesus turun lagi. Nah ini dia turun ini saudara, memang kakinya menginjak di bumi. Nanti kita lihat ayat-ayatnya, Yesus menginjak di bumi, lalu saudara dan saya yang ada di surga turun kembali. Nah lalu masuklah ke dalam kerajaan 1000 tahun di bumi. Sekali lagi saudara, kerajaan 1000 tahun di bumi. Namanya kerajaan, ada rajanya. Siapa rajanya? Yaitu Yesus Tuhan. Lalu dalam kerajaan itu tentunya ada raja-raja yang lain-lain lagi. Nah saudara, lalu inilah yang dikatakan zaman baru. Jadi zaman baru itu adalah waktu kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah saudara, setelah itu masuk Yerusalem baru. Memang kita bukan hari ini, tetapi nanti minggu-minggu ke depan saudara ikuti supaya saudara bisa mengerti. Nah, andai kata saudara ada pertanyaan, jadi sekali lagi jangan segan-segan hubungi call center kami. Saudara bisa lihat di dalam tayangan ini ada call center kami. Saudara boleh hubungi kami, ya kan? Nah, saudara lagi kita model ini, kami lagi syuting, saudara boleh tanya atau saudara tulis dan kami jawab minggu depan. Nah jadi saudara silakan mengisi. Nah kita masuk dengan judul lagi, Antikris. Saya tidak ngulangi apa itu Antikris, ya kan, tetapi saudara ingat Antikris itu adalah dia mau menggantikan Yesus. Nah saudara, ini pelajaran yang keempat, Antikris akan berkuasa. Nah, kapan dia akan berkuasa ini? Nah, kita lihat di sini yang pertama.
Roh Kudus sebagai penahan sudah diangkat dan tidak ada lagi di bumi ini. Itu dalam 2 Tesalonika 6 ayat 8. Ada di bumi ini Roh Kudus, tetapi tidak kencang dan tidak begitu banyak. Nah, kenapa? Sebab Roh Kudus tinggal di hati orang percaya dan menjadi pelaku firman. Jadi saudara, arti percaya adalah saudara lakukan firman. Nah, ini yang dikatakan anak Tuhan. Nah, waktu pengangkatan saudara itu penahannya tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi penahan di mana antikris besar, demikian juga antikris yang ada dalam setiap gereja setempat, dia sudah mengambil alih, dia berkuasa. Nah saudara, lalu selama 7 tahun apa yang terjadi? Nah ini meterai yang pertama dibuka, saya tidak bacakan, saudara buka di Wahyu pasal 6. Saudara lihat, ini adalah malapetaka sebetulnya, malapetaka murka Allah kepada manusia. Nah saudara, setelah gereja Tuhan diangkat, maksudnya gereja ini bukan gedungnya diangkat, bukan juga denominasinya diangkat, bukan, tetapi anggota gereja, yaitu anak-anak Tuhan yang mempunyai Roh Kudus dan menjadi pelaku firman. Jadi kalau iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, bohong. Nah saudara, yang kedua, antikris akan mengadakan perjanjian dengan negara Israel atas namanya sendiri, ya kan, atas namanya sendiri, ya kan. Nah tadi kita sudah baca bahwa dia akan menyatakan sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Nah yang tadi saudara, dia menyatakan perjanjian itu atas namanya sendiri. Nah yang ketiga, perjanjian perdamaian dengan negara Israel, saudara, dia putuskan waktu berjalan 3,5 tahun. Lalu antikris dengan sekutunya, dengan semua yang pengikut dia akan mengadakan perlawanan untuk melenyapkan bangsa Israel di muka bumi. Nanti akan kita lihat ini. Nah saudara, yang keempat, setelah 3,5 tahun berikutnya, maka agama palsu yang diadakan oleh gereja murtad. Saudara perhatikan, ada gereja memang asli, ada gereja-gerejaan, namanya itu gereja murtad yang akan berkuasa. Saat ini gereja-gerejaan saudara sudah ada. Jadi saudara jangan pikir ini, oh ini namanya gereja. Oh enggak, saudara perhatikan. Ya kan, nanti kita akan belajar, bukan hari ini, tujuan gereja itu apa itu. Enggak, bukan hari ini, bukan. Nah saudara, maka itu akan dikuasai, ada agama universal. Ada satu agama, ya kan, di seluruh muka bumi ini. Nah saudara, gereja murtad ini akan menganiaya, membunuh orang Yahudi jasmani dan membunuh, mengejar, menganiaya orang Kristen yang tertinggal. Akan dikejar, dianiaya dan dibunuh. Nah itu nanti itu. Tetapi hari ini gereja murtad memang sudah membunuh dan sedang membunuh gereja Tuhan, anak Tuhan yang asli. Tentunya saudara itu dalam rohani dan maupun secara jasmani, seperti yang kita sudah lihat beberapa minggu yang lalu. Nah baik saudara, kita masuk di sini. Lalu saudara, yang kelima itu ada 2 saksi Tuhan seperti yang saya katakan tadi, yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia kan sudah mati, ya kan, ribuan tahun yang lalu. Tetapi dalam Wahyu 11 ayat 3 sampai 15,
maka dia dihidupkan Tuhan di Yerusalem. Lalu dia khotbah, dia katakan tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan tidak diterima oleh orang durhaka. Ya kan, dia tidak bisa diterima oleh orang Kristenan. Itu menyakitkan hati. Wah, nyinggung aku ini kan, nyinggung perasaan aku ini. Nah, saudara, akhirnya dua itu dibunuh, ya kan. Tetapi saudara, pada hari yang berikut Tuhan hidupkan, walaupun dia sudah digantung selama 4 hari digantungan. Dan Tuhan hidupkan, walaupun mati saudara, jantungnya sudah tidak berdetak lagi, tapi Tuhan kita Yesus adalah Tuhan betul-betul yang benar dan yang hidup. Dia menghidupkan Musa dan Elia, lalu keduanya terangkat ke surga. Nah saudara, yang keenam, Tuhan sudah memilih bahwa pada 7 tahun masa aniaya itu adalah waktunya bangsa Israel jasmani. Gereja tidak berfungsi lagi. Gereja bukan menjadi jawaban. Gereja bukan menjadi solusi masalah apapun. Tetapi Tuhan memakai 144.000 orang Israel dengan masing-masing suku 12.000. Nah saudara, kalau kita mau lihat lagi, apakah ada 12 suku benar betul? Saudara perhatikan, itu termasuk Yusuf dan kedua anaknya. Jadi 12. Ada satu suku itu hilang. Ya kan, saudara bisa lihat sendiri, kalau boleh saya katakan suku Dan. Suku Dan itu hilang. Kenapa suku Dan hilang? Kenapa? Karena waktu peperangan untuk menduduki Kanaan, suku Dan ini tidak mau ikut. Aku tidak mau perang, ya kan? Aku mau damai, ya kan? Aku tidak mau. Padahal Tuhan suruh kamu semua suku ikut untuk menduduki Kanaan. Tetapi satu suku itu semua ini tidak mau. Nah saudara, dari suku inilah sebetulnya diperkirakan akan terbit Antikristus. Nah saudara, saya buat diagram. Kebetulan kita gereja sidang Jemaat Allah, kita gereja sidang Jemaat Allah sebetulnya adalah gereja Protestan, aliran Pentakosta. Jadi saudara, gereja sidang Jemaat Allah atau dalam bahasa Inggris Assembly of God itu terdapat pada hampir 200 negara. Masing-masing memakai bahasa mereka. Jadi bukan hampir 200 negara itu bahasa Indonesia, bukan. Ya kan, kalau di Jepang sudah tahu itu di situ kan ada Yonggichu kan. Nah, saudara, kita lihat diagram ini, kemudian kita akan nyambung minggu depan. Nah, saudara, ini saudara bisa lihat tayangan ini, itu 2000 tahun zaman akhir. Nah di sini, itulah namanya masa gereja. Gereja yang berkuasa. Jadi gereja menjadi jawaban. Oh, aku mau tentang dosa aku bagaimana? Tanya dengan orang gereja. Ya kan, tanya itu anggota gereja. Aku sakit, tanya pergilah kepada orang gereja. Dia akan numpang tangan dan engkau akan disembuhkan. Nah saudara, 2000 tahun ini akan berakhir. Kapan berakhir tadi? Yesus mengangkat gerejanya di awan-awan. Nah inilah yang dikatakan pengangkatan. Setelah pengangkatan di bumi terjadi 7 tahun di bumi. Masa aniaya dibagi 3,5 tahun kali 2 jadi 7. Nah saudara, itu adalah masa waktu Israel jasmani menjadi berkat bagi segala bangsa. Dia akan keliling ada sebanyak 144.000.
Jadi kalau saudara tertinggal pada waktu itu, mau selamat, tanya kepada bangsa Israel Yahudi, jasmani. Walaupun ada gereja-gerejaan, itu Tuhan tidak ada di sana. Memang dikatakan Tuhan ada di sini ada pengurapan. Tidak ada, ya kan? Nah, gereja sudah diangkat, gereja asli sudah diangkat. Nah, saudara, itu terjadi 7 tahun masa aniaya. Nah, kapan kita gereja sidang jemaat Allah menganut teori? Ini saudara ingat teori masa aniaya. Jadi sebelum masa aniaya terjadi, kita sudah diangkat. Saya ulang lagi, sebelum masa aniaya terjadi, sebelum antikris berkuasa di bait Allah dan dia mendirikan bait Allah, kita sudah terangkat. Nah, itu namanya teori. Saudara sekalian, ini teori masa aniaya. Nah, setelah 7 tahun Yesus turun ke bumi. Dia injak di bumi, namanya tuh parusia. Nah, saudara, itu namanya 1000 tahun damai, dan itu adalah zaman baru. Jadi kalau ketika saudara baca Alkitab, ada istilah kita akan memasuki zaman baru. Nah, zaman baru itu adalah maksudnya 1000 tahun aniaya ini. Kita berdoa, Tuhan, biar kami dapat melihat, mata hati kami terbuka untuk akan pengajaran ini. Dan sekiranya kalau ada pertanyaan, dan biarlah kami dapat menghubungi dalam call center GZA Maranatha Palembang ini. Dan kami mau sama-sama untuk belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mohon ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, sebelum kita berpisah, saudara terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa. Biar kami tumbuh di dalam kasih karunia, demi kasih karunia. Karena kami masih hidup pada zaman anugerah ini. Dan itu dilimpahkan dan banyak sekali di dalam Yesus Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus. Itulah sebabnya kami perlu dibaptis bahasa lidah untuk kami mendapatkan kasih karunia ini dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Saudara sekalian, kita jumpa lagi minggu depan. Saudara ajak yang lain. Dan saudara diberkati, ya subscribe dan like. Tuhan berkati. Amin.